kasih pelajaran tuh, kepala sekolahnya baru sampai dipecat itu. Betul. Itu kita tetap jalankan. Jadi loh, nah, anaknya tetap biar di sekolah di tempat lain. Itu yang kita harapkan. Jadi dua-duanya kita dapat. Mereka juga kita bisa ajar, ya kan? Tapi anaknya juga kita bisa selamatkan, anak dan ibunya ya, dan beserta keluarganya gitu. Jadi memang kita harus siapkan rumah singgah, rumah safe house-nya kan, safety house-nya kita siapkan, terus kita blow up, ya pokoknya siap bersaksi, ya kan. Nah, terus kita langsung selamatkan ini keluarganya Ibu Iren ini. Rencana saya begitu. Blow up sampai ini pokoknya sekolah ini sampai jadi mumet pokoknya. Jadi makanya nanti Galarua begitu sampai Jakarta langsung ngurus ini, terus langsung itu bawa wartawan langsung investigasi. Iya betul. Iya. Tapi seperti ini, yang penting anak cabut dulu, pindahin dulu. Begitu anak sudah aman, baru wartawan kita hajar. Soalnya no viral, no justice di Indonesia. Ya, makanya justru itu. Nah, makanya caranya begitu. Nah, kita pengen supaya ini bisa jangan sampai basi, apalagi baru seminggu ini kan, kan dari sekolah kan. Iya. Ya udah, sip kalau gitu. Kalau untuk safety house sih saya udah dapat gambaran mau kemana ya. Sudah dapat gambaran kemana, nanti tinggal nanti kita pikirkan. Pokoknya kita sudah dapat gambaran harus kemana, nanti mau ininya di mana, nanti kita pikirkan. Tapi sekarang yang paling penting anaknya dulu nih, biar sekolah dulu, jangan kelamaan. Atau anaknya diambil dulu, ya kan, disekolahin dulu, dipindah dulu. Nah, nanti makanya harus demarkasi, datang dulu, harus dibaptis dulu supaya jelas jadinya. Harus dibaptis dulu. Semua kasih keluarga nih, kita panen raya nih ya, 6 orang langsung nih ya. Ya, jangan lupa nanti saya minta tolong Galarua juga untuk nyiapin lumbungnya. Jangan sampai panen raya kelupaan. Makanya itu ini orang-orang yang punya lumbung lah paling tidak. Kita siapkan. Nah, nanti demarkasi panen, Galarua langsung masuk ke sana, langsung nyerbu ke sana ke Garut, ya kan? Siap. Ini siapa? Samsung, silakan Samsung. Halo Pak Paul. Ya. Ingat kemarin Pak Paul? Ya. Kemarin ngomong? Enggak, lupa lagi. Oh iya. Ya, yang nanya tentang Galarua. Ada nomor Galarua. Sekarang mah nanyanya bahasnya yang ini aja, yang apa? Yang lain, nggak usah nanya itu. Dulu aku ngalamin Pak Paul, waktu mulai, aku kan dulu masih sekolah di SLB SD. Waktu dulu aku masih kecil. Pas udah lulusnya masuk SMP. SMP-nya tuh apa? SMP agama, yaitu sekolah Ibnu Sina. Pertama kali ini apa? Pas lagi bulan puasa. Ini membahas tentang yang buruk-buruknya. Terus berapa kemudian tuh aku umur tuh anak SMP itu Ibnu Sina tuh bukan ini doang. Sekolahnya ada yang TK, ada yang SD, ada yang SMP. Kalau yang SMP kan masih baru, pas 2000 berapa ya, 2013 aku masuk, kayak gitu. Ya gitu waktu ini. Tapi anak kecil TK pun diajarin loh. Diajarin apa? Diajarin keburukan, pasti orang kafir tuh pasti masuk neraka, kayak gitu. Ngerti kan Pak Paul? Oh iya, itu mah udah biasa itu. Anak TK. Udah biasa itu, saya kan tinggal di kampung, jadi saya ngerti. Di pengajian pun diajarin juga sama. Sama aku juga gitu, ajarin sholat. Aku takut loh sama sholat gimana. Ya takut gitu Pak Paul. Kayak gitu. Oke, lanjut dulu ya, Ibu Lisoy. Ya udah, makasih. Ibu Lisoy silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Waduh, yang baru makan ikan belida. Kita masih dalam perjalanan ini, lagi istirahat di rest area. Tapi ini yang mau ngomong nih Pak Adi nih. Pak. Mana Pak Adi? Ya. Shalom. Mana fotonya? Gak ada videonya itu. Shalom. Shalom. Wah, Shalom Pak Paul. Boleh saya pakai salam pribadi? Pribadi apa?
Pas itu masa lalu itu. Kemen John kabare sehat. Waras John Gondes. Anak kepriben. Ya, always. Kepriben. Ya, sebelumnya terima kasih bahan-bahan Kamsia John. Tadi apa? Video. Oh, videonya mana Bu? Video mana ini? Mana video? Oh, tinggal di oke tuh. Oh iya ini nih. Loh, kok nggak bisa nih? Ini apa ini? Mulai ya. Udah. Belum. Mulai Tidak, Pak. satap. Nah, Oh iya, sudah. cakwir lawas cetem. Salam semuanya. Shalom. Ya. Ini tadi berkenaan dengan kasus kita yang di mana? Bukan Lampung, yang tadi Ya. Garut. Oh, Garut. Mungkin sedikit usulan, Bro. Ya. Yang di Garut sih memang mau nggak mau itu dicabut dari sekolah itu, cari tempat lain karena kita sekarang udah nggak di posisi di situ, sudah kita nggak bisa ngomong aturan karena kita ketemu dengan orang-orang yang nggak tahu aturan. Jadi kalau kita pun ngomong aturan, undang-undang dan sebagainya percuma. Maksudnya karena bukan percuma keadaannya ya, tapi situasi memaksa seperti itu. Karena kalau ditunda, kita coba menghapus di aturan, kasihan anaknya. Ya. Gitu. Terus kemudian yang kedua juga seperti yang tadi ibu itu cukup bagus juga. Ibu siapa tadi lupa namanya? Ibu Iren itu cukup bagus juga. Dia mau jangan bergereja lokal di situ karena biasanya kalau dia bergereja lokal di situ atau dibaptis di situ itu beresiko untuk keluarga-keluarganya dan semuanya. Gitu. Jadi memang saya sangat mendukung kalau dia misalnya kalau mau bergereja di luar, ya kan, ibadah di luar, entah di Sukabumi atau mana yang dekat-dekat situ masih oke. Atau seperti yang ada di Bekasi nih, Bekasi ada yang udah seperti ini. Jadi orang-orang yang sudah bertobat, tapi mereka masih mempertahankan budaya lama, dalam arti di KTP-nya masih lama, masih Islam. Mereka nggak bisa masuk ke gereja lokal karena itu beresiko keluarganya dan sebagainya, ya kan? Mereka juga belum siap untuk dibaptis, tapi mereka punya kerinduan yang dalam. Mereka bikin satu komunitas. Nanti kalau sewaktu-waktu bisa Zoom, nanti saya akan minta tolong temanku yang biasa diundang. Puput, kenal ya Bro? Puput ya? Ya. Nah, Puput sering diundang di sana untuk ngisi semacam PA. Gitu. Bentar, Puput ini puputnya kita SMA 1. Iya, Puput SMA 1. Bukan SMA 1, dia BBI. Temannya Anal. Nggak kenal. Oh, nggak kenal ya? Lupa. Mungkin lupa lah, kenal sih kenal, Tegal Sipet kok. Tapi Jadi, kan gini, memang secara itu kan sudah barbar, udah jelas orang yang di Depok aja bisa nekat begitu kan. Sekolah-sekolah itu memang sudah barbar semua nih. Cuma kan yang penting dipindah. Atau sebab kalau kelamaan nanti bisa tinggal kelas ini anak kan. Iya betul, makanya yang kita lakukan adalah tetap itu anak itu dicabut, tapi hal ini tetap kita blow up. Iya, artinya kalau itu maksud saya begitu. Sampai dia dipecat atau minimalnya dia di pelajaran tuh kepala sekolahnya baru sampai dipecat itu. Betul. Itu kita tetap jalankan. Jadi anaknya tetap biarin sekolah di tempat lain. Itu yang kita harapkan. Jadi dua-duanya kita dapat. Mereka juga kita bisa ajar. Ya kan, tapi anaknya juga kita bisa selamatkan, anak dan ibunya ya, dan beserta keluarganya gitu. Jadi memang kita harus siapkan rumah singgah, rumah safe house-nya kan, safety house-nya kita siapkan, terus kita blow up, ya pokoknya siap bersaksi, ya kan. Nah, terus kita langsung selamatkan ini keluarganya Ibu Iren ini. Rencana saya begitu. Blow up sampai ini pokoknya sekolah ini sampai jadi mumet pokoknya. Jadi makanya nanti Galarua begitu sampai Jakarta langsung ngurus ini, terus langsung itu bawa wartawan, langsung investigasi. Iya betul. Iya. Tapi seperti ini, yang penting anak cabut dulu, pindahin dulu. Begitu anak sudah aman, baru wartawan kita hajar. Soalnya no viral, no justice di Indonesia. Ya, makanya justru itu.
Nah, makanya caranya begitu. Nah, kita pengen supaya ini bisa jangan sampai basi, apalagi kan baru seminggu ini kan, baru seminggu kan dari sekolah kan. Ya. Ya udah, sip kalau gitu. Kalau untuk Kita safety hose sih, saya udah dapat gambaran mau kemana ya, sudah dapat gambaran kemana. Nanti tinggal nanti kita pikirkan. Pokoknya kita sudah dapat gambaran harus kemana, nanti mau ininya di mana, nanti kita pikirkan. Tapi sekarang yang paling penting anaknya dulu nih, biar sekolah dulu, jangan kelamaan. Atau anaknya diambil dulu, ya kan, di sekolahin dulu, dipindah dulu. Nah, nanti makanya harus damar kasih datang dulu, harus dibaptis dulu supaya jelas jadinya. Harus dibaptis dulu. Semua kita keluarga nih, kita panen raya nih ya, 6 orang langsung nih ya. Ya, jangan lupa nanti saya minta tolong Galarua juga untuk nyiapin lumbungnya. Jangan sampai panen raya kelupaan. Makanya itu nih orang-orang yang punya lumbung lah paling tidak. Kita siapkan. Nah, nanti damar kasih panen, Galarua langsung masuk ke sana, langsung nyerbu ke sana ke Garut, ya kan? Siap. Luar biasa ya. Wah, ini sekarang kita muter-muter nyari-nyari lawyer, nggak taunya ketemu balane dewe ya. Luar biasa nih ya. Ini kita dah luar biasa saudara ya. Ini Mas Adi ini dulu temen SMA saya saudara ya. Jadi saya SMP malah ya. Saya SMP, Mas Adi ini sudah SMA ya. Jadi Mas Adi ini dulu salah satu yang barang-barang penginjilan di terminal bareng kita dulu, dimarah-marahi sama gereja-gereja nih. Kamu yang berbuat, aku yang disidang ya bro. Kan sama-sama perginya, kan sidangnya sama-sama. Kesaksian sedikit ya, dulu kami ada satu persekutuan saya. Waktu itu Cindy, waktu itu teman saya masih namanya Cindy, itu masih semangatnya Bu Ana dan kawan-kawan itu melakukan penginjilan. Sampai sekarang masih semangat tuh bro. Hah? Sampai sekarang masih penginjilan di jalan, saya masih. Di Jakarta udah di Tegal udah habis, sudah nggak ada yang berani, nggak ada yang sekomitmen sama kita. Jadi kita melakukan penginjilan dulu ke bakul-bakul, ke semuanya kita injilin. Bahkan gereja nggak berani melakukan itu. Yang terjadi adalah setelah selesai saya dipanggil PKSG di sidang. Karena tapi habis gitu kan gerejamu penuh kan, gara-gara yang kita yang penginjilan, gerejamu yang panen kan. Sama GPDI jangan lupa. Sama GPDI ya, dua gereja panen kan. GPPS GPPS juga ya. Oh iya ya, GPPS yang PLN itu. Ya. Tapi sejak saat itu memang tidak ada generasi yang seperti Pak Paul dan kawan-kawan, Pak Paul dan istrinya, nggak ada lagi. Pertama Agustin dulu toh, zamannya Agustin dulu toh. Iya betul, zamannya Agustin. Tapi kemudian terakhir zamannya Ana terakhir. Zamannya Paul dan Ana itu sudah terakhir, habis itu nggak ada lagi kegerakan. Dan saya masih mengikuti Pak Paul sudah kuliah di Satya Wacana ya bro. Iya. Nah, Pak Paul, Pak Ana kuliah di Satya Wacana. Sekarang masih kuliah saya bro. Hah? Masih kuliah saya. Oh iya, masih kuliah ya. Di Israel. Mantap. Ya. Oh iya, dibantu doa juga nih. Saya lagi minta beasiswa di Kemenham untuk ngambil doktornya. Ya. Di UI apa di sini di Indonesia? Jakarta. Di Indonesia ya. Syukur-syukur kalau lagi nunggu rekomendasi, syukur-syukur kalau Bu Koni bisa ngasih rekomendasi biar dapat beasiswa. Oh, itu saya nggak kepikir tuh, ya itu. Lumayan di Kemenhan, soalnya kan gratis, nggak perlu bayar jadi sayanya. Loh sebenarnya bisa minta tolong Pak Ponto loh. Pak Ponto punya jaringan di sana nggak? Lah ya punya, dia kan mantan Kabais bro piye tuh. Tapi belum tentu loh di Universitas Menhan, Universitas Pertahanan belum tentu loh. Kenapa nggak mau ngambil di tempatnya ini yang tempat Pak Ponto ngajar? Pak Ponto ngajar kamu siapa? Nggak tahu. Pak Ponto nggak. Nah, saya lupa ada namanya. Tadi tanya ya. Ada beasiswa, kalau ada beasiswa ayo. Soalnya yang ini kemarin aku dengar ada temanku dapat beasiswa, dia bilang tahun ini sudah diambil sama saya, tahun depan nanti aku dorong saudaraku untuk ngeluarin rekomendasi supaya kamu yang ngambil gitu. Kebetulan Hopeng ini. Oh ya udah, ya mungkin nanti lihat ya, nanti saya juga. Kalau misalnya Bu Koni ada, jadi tahun ini bisa masuk gitu loh.
Luar biasa ini. Begitu. Jadi makin melengkapi semuanya. Oh, ini ada Pak Toping di sini. Sebentar. Shalom Pak Jenderal. Waduh. Halo. Iya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.